Oke, kita pasti sering dengar kan istilah perjanjian kerja bersama atau yang disingkat PKB. Kelihatannya sih ini cuma dokumen hukum biasa, tapi tahu nggak, di baliknya dokumen ini bisa jadi sebuah medan pertempuran ideologi di tempat kerja. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana satu dokumen yang sama bisa jadi simbol perdamaian buat satu pihak, tapi sekaligus jadi deklarasi perang buat pihak lainnya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Terus, gimana dong seharusnya para buruh bersikap soal PKB ini? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana itu. Semuanya balik lagi ke cara pandang kita melihat dokumen ini. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari sifat bermuka duanya PKB, terus kita lihat dari kacamata pengusaha, lalu dari kacamata buruh, gimana ini jadi ujian buat serikat, dan terakhir, kenapa ini lebih dari sekedar dokumen. Yuk kita masuk ke bagian pertama, perjanjian bermuka dua. Disinilah kita akan bongkar fondasi konflik yang tersembunyi di dalam selembar perjanjian kerja. Kalau kita lihat definisinya secara hukum ya lurus-lurus aja. Menurut undang-undang PKB itu kesepakatan, titik. Tapi perhatikan kata kuncinya, hasil perundingan. Nah, justru di proses perundingannya inilah semua drama dan pertarungannya dimulai. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Satu dokumen, tapi dilihat dari dua dunia yang benar-benar berbeda. Buat manajemen, ini adalah alat buat efisiensi dan kontrol. Tapi buat buruh, ini adalah arena perjuangan hak. Coba kita bedah satu persatu ya. Oke, sekarang kita coba pakai kacamata pengusaha dulu. Gimana sih para pemilik modal ini melihat PKB? Sederhana, sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Kalau dari sisi mereka, tujuan PKB ini jelas banget. Menurut sumber yang kita bahas, tujuannya ya buat bikin suasana kerja tenang, biar efisiensi maksimal, dan yang paling penting, buat mengikat buruh supaya target produksi tercapai. Semuanya ini pada akhirnya mengarah ke satu hal. Dan inilah tujuan akhirnya. Setiap pasal, setiap aturan, dari sudut pandang ini, ujung-ujungnya cuma satu. Gimana caranya hasil kerja buruh bisa diperas semaksimal mungkin demi profit perusahaan. Sangat pragmatis dan fokus ke hasil kan? Sekarang, ayo kita balik poinnya. Kita lihat dari sisi yang satunya yang punya narasi sangat berbeda. Kalau buat pengusaha, PKB itu alat. Nah, buat para buruh, PKB ini adalah sebuah arena. Kutipan ini, wah, dalam banget ya. Ini filosofi dasarnya kaum buruh. Jangan pernah berharap hak itu dikasih cuma-cuma. Hak itu harus direbut, harus diperjuangkan. Dan PKB itu adalah wujud formal dari perjuangan tersebut. Pernyataan ini lebih menusuk lagi. Ada perasaan dirampas. Logikanya kan, kita yang kerja banting tulang, kita yang bikin perusahaan untung, tapi kok hasilnya lari ke pemilik modal semua? Nah, perasaan dieksploitasi inilah yang jadi bensin perjuangan mereka di meja perundingan. Jadi, poin krusialnya begini. Gaji itu dianggap bukan imbalan yang setara, tapi lebih kayak biaya operasional. Cuma cukup buat makan dan istirahat, biar besok tenaganya keisi lagi buat kerja. Ibaratnya, guru itu mesin yang harus dijaga tetap berfungsi untuk terus menghasilkan keuntungan buat orang lain. Kritis banget kan pandangannya? Oke, kita udah lihat dua kubu yang berseberangan. Sekarang gimana kalau mereka ketemu? Nah, di meja perundingan itulah bentrokannya terjadi. Dan di momen inilah peran serikat buruh benar-benar diuji. Jadi, ini bukan sekedar diskusi santai ya, ini beneran tes mental. Disinilah keteguhan, solidaritas, dan kekuatan argumen dari perwakilan buruh dipertaruhkan habis-habisan di hadapan manajemen. Dan yang menarik, proses PKB ini bisa jadi kayak saringan. Menurut sumber kita, disinilah bakal kelihatan mana serikat buruh yang beneran sejati, yang berjuang untuk anggotanya, dan mana yang cuma oportunis, yang mungkin main mata sama perusahaan buat keuntungan segelintir orang. Akhirnya, kita sampai di kesimpulan. Penting banget untuk kita pahami kalau PKB itu bukan sekadar tumpukan kertas, bukan dokumen statis yang mati, dia itu hidup. Istilah perjuangan reformasi ini keren banget. Ini artinya PKB itu bukan garis finish. Ini cuma satu langkah dalam sebuah proses yang gak pernah berhenti. Perjuangan yang terus-menerus untuk bikin kondisi kerja jadi lebih baik. Jadi apa yang perlu kita ingat dari semua ini? Pertama, isi dari sebuah PKB itu adalah foto dari siapa yang lebih kuat di perusahaan itu. Kedua, setiap hak yang tertulis di dalamnya itu bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan. Dan ketiga,
Dokumen yang sama ini bisa jadi alat untuk menekan atau sebaliknya, alat untuk membebaskan. Dan saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Kalau dokumen yang seharusnya jadi landasan kerjasama ini, pada dasarnya adalah cerminan dari sebuah pertarungan, lantas apa dong makna sejati dari kata kerjasama di dunia kerja? Coba kita pikirkan.